Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal P3K Guru, Situational Judgment Test Situasi Kerja Sederhana, di part ke-36 untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Baik, semua soal yang kita buat itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Di kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama adalah kepribadian, pedagogi, profesional, sosial. Nah, di dalam kompetensi Undang-Undang ASN itu ada teknis, manajerial, sosio-kultural. Di mana teknis itu kalau di guru itu ada 3: kepribadian, pedagogik, dan profesional. Nah, untuk indikator soal nanti yang akan diujikan Bapak Ibu guru ada kebiasaan refleksi, pembelajaran, keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan juga perekat kebangsaan. Nah, soal yang kita buat berdasarkan dari mekanisme seleksi, yaitu seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana menurut guru pppk.kemendikbud.go.id, di mana bagi Bapak Ibu guru yang ex-THK2 dan guru non-ASN, nanti Bapak Ibu guru akan menghadapi ujian yang berbentuk seleksi kompetensi teknis yang berupa penilaian situasi kerja sederhana atau yang disebut dengan situational judgment test. Kemudian ada kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural dan juga serta wawancara. Baik Bapak Ibu guru, di pertemuan sebelumnya saya meminta Bapak Ibu guru untuk menjawab pertanyaan dari soal ini. Ini pada batch ke-34 dan ada pada batch ke-35 nanti kita akan lihat soalnya seperti apa. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam titik-titik. Apakah meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, mengurangi interaksi sosial antara guru dan siswa, mempercepat proses evaluasi pembelajaran, atau D, meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, E, meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, baik Bapak Ibu guru, di mana di sini yang ditanyakan adalah kira-kira apa sih manfaat TIK itu bagi pembelajaran? Nah, bagi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, apakah nanti kemarin kita meminta Bapak Ibu guru untuk menjawab salah satu yaitu jawaban C atau D. Nah, TIK itu di dalam pembelajaran abad 21 ini Bapak Ibu guru itu menjadi perantara kita ketika pembelajaran. Apa itu perantara? Yaitu media. Kemudian media itu kan berfungsi untuk satu menghantarkan topik yang akan kita sampaikan, kemudian untuk meningkatkan interaksi pembelajaran, mengaktifkan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu guru di sini ada pilihan jawaban C dan D. Itu nanti yang akan Bapak Ibu guru pilih kemarin ya. Nah, maka yang lebih tepat di sini Bapak Ibu guru yaitu jawaban D, yaitu meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Itulah manfaat TIK bagi Bapak Ibu guru saat pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kami memiliki program bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3, di mana nanti untuk pertemuannya melalui tatap muka online melalui Zoom Bapak Ibu guru. Yang pertama nanti kita akan bahas soal teknis yaitu situasi kerja sederhana atau SJT, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Fasilitas yang Anda dapatkan Bapak Ibu guru ada 12 kali pertemuan, gratis 3 tryout dan 10 tryout kecil soal terakurat. Kemudian 3 gratis 12 video rekaman bimbel, gratis handout file soal dan pembahasan. Untuk pendaftaran Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru dengan cara ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nah, Bapak Ibu, kami masih membuka pendaftaran ini ya, walaupun bimbelnya sudah berjalan, tetapi nanti bagi Bapak Ibu guru yang sudah terlewat bimbelnya, itu akan kita berikan dengan video rekaman bimbel dari pertemuan 1 sampai pertemuan Bapak Ibu bergabung. Misalkan Bapak Ibu bergabung di pertemuan 3, maka nanti Bapak Ibu akan saya berikan untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2-nya.
Baik, kita pelajari soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah A bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan? B bagus karena guru telah dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa? Yang C kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. Yang D kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Kemudian yang E mengumumkan hasil penilaian di depan kelas dan yang di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu guru terkait dengan cara guru melakukan penilaian, yaitu dengan cara penilaian praktik, kemudian guru langsung memberikan penilaian praktik. Nah, seharusnya Bapak Ibu guru di dalam penilaian praktik itu ada panduan yang kita gunakan. Biasanya Bapak Ibu di dalam sekolah juga saya yakin saat mengajar pasti Bapak Ibu guru memiliki kriteria tertentu untuk menilai siswa Bapak Ibu guru di saat dia melakukan praktik. Nah, di dalam praktik Bapak Ibu, kalau di K13 itu masuknya adalah pada kompetensi keterampilan atau masuk di KI 4. Kemudian, keterampilan itu yaitu praktik itu dapat kita nilai dengan menggunakan bentuk penilaiannya adalah penilaian praktik atau unjuk kerja. Itu bisa digunakan. Kemudian, yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan adalah alat observasi. Jadi, di sini jawaban yang lebih tepat yang mana? Kemarin kita meminta Bapak Ibu guru untuk memilih antara jawaban A, D, dan E. Nah, paling tepat di sini Bapak Ibu guru yaitu jawaban D. Anda kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Nah, maka yang poinnya 4 di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban D. Poin 5 ya, bukan 4 ya. Karena ini situasi judgment test, situational judgment test, maka nanti poinnya 5 untuk yang jawaban D. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu guru, Pak Restu adalah ketua RW di suatu daerah. Ia dihubungi oleh seorang kontraktor untuk meminta izin menggunakan jalan daerah tersebut untuk proyek pembuatan perumahan. Pak Restu tahu risiko yang terjadi jika jalan daerah tersebut digunakan sebuah proyek. Pasti akan cepat rusak. Sikap Pak Restu yang tepat adalah apakah A meminta dana kepada kontraktor untuk memperbaiki jalan setelah proyeknya selesai. Yang B, mendiskusikannya dengan warga setempat untuk memutuskan apakah tawaran dari kontraktor tersebut harus diterima atau ditolak. Yang C, menghimpun saran dari para ketua RT untuk memutuskan apakah tawaran dari kontraktor tersebut harus diterima atau ditolak. Yang D, menyetujuinya dan meminta kontraktor tersebut jika proyeknya sudah selesai, maka jalan tersebut harus diperbaiki. Baik, Bapak Ibu guru di sini terkait dengan soal sosiokultural ya. Makanya untuk soal sosiokultural itu ada 4 pilihan. Ada jawaban A, ada jawaban B, ada jawaban C, dan ada jawaban D. Nah, di sini masalah yang diberikan di dalam soal ini adalah ada seorang kontraktor meminta izin untuk menggunakan sebuah jalan ya untuk proyek pembuatan perumahan. Nah, di sini Pak Restu tahu risiko yang terjadi jika jalan tersebut digunakan sebuah proyek pasti akan cepat rusak. Nah, bagaimana kita menyikapi adanya izin bahwa nanti kendaraan proyek akan lewat? Apakah nanti kita langsung memutuskan atau kita perlu diskusikan? Nah, kalau yang A di sini Bapak Ibu guru meminta dana kepada kontraktor untuk memperbaiki jalan setelah proyeknya selesai. Jawaban A ini Bapak Ibu guru kita eliminasi karena di sini dia memutuskannya sendiri. Kemudian yang B mendiskusikannya
dengan warga setempat untuk memutuskan apakah tawaran dari kontraktor tersebut harus diterima atau ditolak. Baik, yang B kita akan simpan. Kemudian yang C, menghimpun saran dari para ketua RT untuk memutuskan apakah tawaran dari kontraktor tersebut harus diterima atau ditolak. Baik, yang C juga saya akan simpankan. Kemudian jawaban D, menyetujuinya dan meminta kontraktor tersebut jika proyeknya sudah selesai, maka jalan tersebut harus diperbaiki. Baik, untuk yang D juga kita akan eliminasi karena di sini tidak ada proses mendiskusikan, proses mendapatkan saran dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru, kami memberikan dua pilihan jawaban di sini, ada pilihan jawaban B dan C. Silahkan Bapak Ibu guru jawab di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu mendaftarkan diri dengan cara ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023.